Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur baru di Twinmotion 2020. Sebelum kita mulai videonya, gue pengen ralat. Kemarin gue udah bilang harganya itu tuh 1,8 juta, ternyata harganya itu adalah $250 tuh udah diskon ya teman-teman. Gue kirain sebelumnya $250 sebelum diskon. Jadi kalau misalkan dirupiahin kurang lebih harganya tuh adalah 3,5 juta, itu udah diskon 50%. Terus juga kemarin ini ada channel pengen tahu komen lagi di YouTube gua, ternyata katanya itu pengguna user Twinmotion 2019 bisa upgrade secara gratis ke Twinmotion 2020. Terus pas gua coba buka melalui Epic Games launchernya, ini tuh teman-teman bisa download terpisah. Kemudian teman-teman ke bagian Twinmotion yang ini. Nah ternyata pas di sini gue pilih Twinmotion 2021, ini launch, tulisannya tuh install. Ternyata pas gue install beneran gak bayar. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya Twinmotion 2019 yang Epic version, ntar teman-teman langsung klik yang Twinmotion 2020.1 ini. Kalau misalkan sebelum teman-teman install, ntar tulisannya akan menjadi seperti ini. Nah kalau misalkan udah diinstal, tulisannya akan menjadi launch. Buat teman-teman yang belum install Twinmotion 2019, menurut gue sih ntar akan dikenakan biaya yang 3,5 juta tadi ya teman-teman. Tapi gue nggak tahu juga kalau misalkan teman-teman udah coba, bisa langsung komen di bawah ya, bayar atau enggaknya. Oh ya teman-teman, ini totalnya tuh ada 12 GB yang Twinmotion 2020.1 ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung mulai aja videonya. Di sini kalau bisa gue buat kurang dari 15 menit supaya nggak capek juga nontonnya. Jadi pertama di sini ada perubahan di bagian user interface bagian kiri ini ya teman-teman. Kalau misalkan di 2019 nih yang kiri gue buat 2019, yang kanan gue buat 2020. Kalau misalkan di 2019 ini, kalau misalkan di simbol yang ini dia ada konteks, pad, camera line, dan measure. Kalau misalkan di Twinmotion 2020 dia tuh lebih compact ya teman-teman, lebih gampang dipahami. Jadi ini tuh khusus untuk mengatur landscape-nya kita. Ini untuk landscape ini untuk ntar orang jalan atau mobil dan sebagainya. Dan di bagian bawahnya ini khusus untuk mengatur mood scene-nya kita. Kamera untuk mengatur angle dan sebagainya, lighting ya untuk siang malam dan sebagainya, weather ada 4 musim sama lokasinya mau di mana. Kalau misalkan di sini di bagian logo ketiga ini dia ada digabung nih, ada localization, weather, lighting, terus digabung sama landscape. Jadi bedanya di Twinmotion 2020 dua item ini masuk ke logo nomor 2 ini. Sebenarnya juga ntar pas kita ekspor di sini sih kita bisa atur untuk si pengaturan entire scene kita ini ya teman-teman. Soalnya kan kita atur di sini ketika kita ekspor ntar juga ada pilihan. Nah untuk ekspor 2 ini nggak ada perubahan. Oke teman-teman, yang kedua setelah user interface-nya adalah untuk malam hari teman-teman. Di sini sun-nya dia tuh lebih bagus pada saat malam harinya. Misalkan di sini kita jadiin malam hari, kita jadiin jam 21.00. Kemudian di sini juga kita jadiin jam 21.00, jam 9 malam. Nah, teman-teman ini bisa kita lihat dia kalau yang di bagian Twinmotion 2019 tuh dia biru-birunya lebih nggak natural ya teman-teman. Kalau misalkan di 2020 bisa kita lihat dia biasanya tuh natural banget. Kuningnya tuh masuk banget ke landscape-nya kita. Sama juga kalau misalkan kita ganti dia ke lebih malam hari, misalkan jam 23.00. Kemudian di sini kita juga bikin jam 23.00. Nah bisa kita lihat perbedaannya lebih bagus yang di Twinmotion 2020 ya teman-teman. Di Twinmotion 19 tuh dia terlalu gelap, terus dari nyalanya juga kurang ini bangunan-bangunannya. Tapi di Twinmotion 2020 ini dia si skylightnya tuh lebih bagus. Ini kayak pakai real sky yang SDRI. Ini untuk langitnya udah cakep banget sih. Cuman sayangnya dia belum ada real sky kayak di Lumion, jadi ragamnya tuh masih sedikit untuk sky-nya. Bahkan dia cuma satu settingan doang siang malamnya. Kalau misalnya di Lumion kan mau yang berawan kayak mau yang sunset, mau yang cerah, mau yang gak ada berawan, dia tuh banyak banget pilihannya. Sayangnya di sini di Twinmotion tuh nggak bisa kita atur mau seperti apa untuk real sky-nya tersebut ya teman-teman. Next teman-teman, updatean berikutnya adalah untuk lights-nya teman-teman. Ini kalau misalkan di 2019 kita coba langsung masukin lights-nya. Kita masukin yang spotlight ya teman-teman. Kemudian di sini kita angkat, dan juga di 2020 kita bikin sama juga. Kita masukin lights. Nah di sini teman-teman mode baru di Twinmotion 2020 adalah yang namanya haze. Kalau misalkan kita lihat di 2019 nggak ada yang namanya haze ya teman-teman. Kalau misalnya di sini haze-nya kita on, bisa kita lihat dia mengeluarkan seperti ada bias God's Ray kalau di Lumion ya teman-teman. Terus juga di sini ada shadow-nya, kita bisa on supaya si buletannya, si bolanya ini memunculkan nge-cast shadow teman-teman.
Kalau sini cuma ada shadownya doang. Kalau misalkan si haze-nya tuh nggak ada. Dan juga untuk haze-nya teman-teman bisa atur ya, mau seberapa kencang. Seperti itu teman-teman untuk update Nook Spotlight. Kita sekarang lanjut ke area lights. Di sini di area lights di Twinmotion 2020 tuh ada di bagian lights, kemudian ini ada area lights ya teman-teman. Kalau misalkan di Twinmotion 2019 nih nggak ada area lights-nya. Nah teman-teman di sini untuk area lights sebenarnya di Lumion 10 juga ada, cuman kelebihan di Twinmotion 2020 area lights-nya tuh dia bisa menampilkan shadow ya teman-teman. Kalau misalkan di Lumion 10 itu area lights-nya tuh belum ada shadow-nya. Yang nge-cache shadow di Lumion 10 tuh hanya spotlight soalnya. Jadi untuk area lights ini Twinmotion 2020 lebih menang dibandingkan Lumion 10.0. Di sini teman-teman bisa atur juga untuk panjang, lebar dan sebagainya. Next teman-teman, di sini updatean selanjutnya adalah untuk objek ya teman-teman. Ini kita untuk lights-nya kita udah nggak pakai, jadi kita bisa balikin ke siang hari. Anggaplah jam 9.00. Nah teman-teman di sini kita mau bahas untuk mobilnya dulu ya teman-teman. Jadi di sini updatean untuk mobil, tiap kali kita ngegeser mobilnya, dia akan langsung muncul preview sebelah kanan seperti ini. Misalkan di sini kita taruh. Kemudian di sini updatean selanjutnya adalah ketika kita udah memilih objek mobilnya, ketika kita klik untuk mengubah warna, dia juga previewnya muncul. Nice. Ini juga sekarang dia untuk shadow di mobilnya udah udah keren ya teman-teman. Mantap sih ini objek-objeknya. Ini bahkan rodanya aja nih ada tulisan-tulisan merek-mereknya segala macam. Ini udah detail banget sih untuk objek mobilnya. Ini sekarang gue pengen liatin yang di 2019. Di 2019 mobilnya itu kalau misalnya kita pilih belum ada preview di sebelah kanannya. Kemudian juga di sini misalkan kita ganti warna, dia juga belum ada previewnya. Nah kan tadi kita pilih yang dark red. Nah terus juga di 2019 dia kan masih glossy nih teman-teman. Kalau yang di kanan ini udah keren. Yang 2020. Ini di 2019 bannya ternyata udah ada tulisan-tulisan juga, udah detail. Cuman untuk warna masih cakepan yang di 2020 ya teman-teman. Lebih detail, nice. Cuman di sini minusnya untuk objek mobilnya dia kalah sama Lumion. Soalnya Lumion tuh bisa pilih mau ada drivernya atau enggak, lampunya mau nyala atau enggak. Di situ kelemahan dari Twinmotion 2020, dia belum ada update seperti itu ya teman-teman. Objek selanjutnya teman-teman yang diupdate dari Twinmotion 2020 adalah untuk orang ya teman-teman. Ke karakter, kemudian sini teman-teman pilih yang animated humans. Nah di sini juga bisa kita lihat ketika kita mengarahkan kursor ke bagian orang, dia previewnya di kanan langsung muncul. Lalu teman-teman juga bisa ke post humans. Jadi kita lihat nih detailnya udah bagus banget ya teman-teman yang orangnya. Dan juga di sini bayangan orangnya pun juga udah bagus, smooth banget ya. Ini teman-teman kalau misalkan kita lihat foldernya di sini animated humans sama post humans udah dipisah. Kalau misalkan di Twinmotion 2019 dia berada humans-nya toh. Nah ini si post humans ini yang dari AXYZ kalau nggak salah, XYZ apa AXYZ. Pokoknya dia memang khusus bergerak di bidang pembuatan karakter ya teman-teman. Next di sini teman-teman yang terakhir untuk updatean objeknya yaitu adalah tree-nya teman-teman. Misalkan kita ke library, vegetation and landscape, trees. Kemudian di sini kita pilih pohonnya, terserah misalkan kita pilih yang ini. Di previewnya kan ada 3 nih teman-teman. Jadi di sini kita memang di Twinmotion 2020 memberikan update ada 3 usia untuk pohonnya teman-teman. Kita bisa pilih saat dia kecil, saat dia sedang, dan saat dia gede. Nah ini nilai plus dari Twinmotion 2020. Kalau misalnya di Lumion tuh misalnya kita nge-scale pohonnya, dia semua ikut ke scale, daun-daunnya ikut ke scale. Kalau misalkan ini tuh enggak. Jadi dia seolah-olah bertumbuh ya teman-teman. Misalkan pohon yang ini, kemudian di sini kita select, kemudian di sini kita pilih yang age-nya nih teman-teman. Di bawah ada age. Misalkan kita turunin. Nah, jadi kita lihat dia daunnya ikut semakin sedikit kan teman-teman. Misalkan kita gedein, nah dia tumbuh tuh. Ada motionnya teman-teman. Nah, gede dan paling gede. Nah, gitu. Itu sangat bagus banget untuk updatean Twinmotion 2020 yang ini. Dan di sini bisa kita lihat untuk daunnya tuh sangat detail ya. Misalkan kita balik ke Twinmotion 2020 dan kita lihat untuk ke vegetation, tree, kemudian kita sini pilih satu. Sini ketika kita zoom, nah bisa kita lihat nih kan pohonnya masih 2D banget nih teman-teman. Dia nggak ada 3D-nya sama sekali kan, dari samping juga jadinya si daunnya tuh gepeng ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sini tuh udah bervolume, cakep banget deh ini.
Kemudian teman-teman di sini juga ada pilihan yang growth. Di sini akan berdampak kalau misalkan teman-teman atur di bagian scene-nya ini. Nih gue contohin misalkan yang dua ini growth-nya gue on. Ini gue on, nih kemudian ini di off, dan yang paling kanan di off. Dua kanan di off, dua kiri di on. Kemudian teman-teman ke settingan ini, kemudian teman-teman pilih ke weather. Di sini ada pilihan growth. Kalau misalkan teman-teman growth yang mainin, jadi yang tadi growth kita on ikut membesar dan mengecil. Sini juga teman-teman bisa atur untuk seasonnya, dia mau sedang musim salju, lagi kemarau, dan sebagainya. Ada 4 nih kayak musimnya. Untuk weather, nah weather dia cuman pilihannya lagi hujan atau enggak. Ini di Twinmotion 2019 juga masih sama, cuman di Twinmotion 2020 tambahannya ada growth sama yang age tadi, ages yang usianya teman-teman. Next teman-teman, di sini updatean gokil dari Twinmotion 2020 adalah yang namanya scattering mode. Jadi teman-teman di sini ke bagian kiri ini, ke bagian konteks, kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu vegetation pen dan juga vegetation scatter. Vegetation pen itu standar di Twinmotion 2019 juga ada. Jadi di sini kita drag and drop si pohonnya, kemudian di sini kita langsung pen aja, kemudian tinggal gambar, muncul langsung dua tipe pohon yang udah kita drag tadi ke sini, dari sini ke sini. Nah, di sini yang gokil adalah yang namanya scattering. Di sini teman-teman ke konteks, kemudian teman-teman pilih vegetation scatter. Kalau udah di sini teman-teman up, teman-teman ke tree, kemudian di sini teman-teman sama kayak tadi, teman-teman drag and drop seperti ini. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih ini mau pakai yang mana. Misalkan dua-duanya, mau satu bisa, mau semua bisa. Misalkan satu, terus kemudian teman-teman tinggal klik simbol ini, scatter app. Nah, gila, dengan sekali klik dia langsung muncul segini banyak ya teman-teman. Terus misalkan kita mau tambahin lagi nih yang pine, kita klik scatter, tambahin. Waduh, gila, ini mulai nge-lag nih laptop gua. Kipasnya mulai kenceng. Terus misalnya kita tambahin lagi yang ini, kemudian kita add. Nah, langsung nambah lagi teman-teman. Gokil ya. Kemudian teman-teman di sini tinggal ke material, kemudian teman-teman pilih yang ground, kemudian nature. Kemudian di sini teman-teman langsung tinggal pilih aja mau menggunakan material untuk groundnya yang mana. Tinggal di drag aja. Nice. Ini kayak lapangan bola sih, jangan. Nah, ini lebih cakep. Keren, mantap. Untuk di scattering mode teman-teman juga bisa atur ya settingannya nih. Misalnya teman-teman klik, kemudian teman-teman setting, teman-teman bisa atur untuk edge segala macamnya, mau taruh dia kecil, gede, growth tadi juga, season dan sebagainya. Pokoknya itu standar lah settingan itu. Next teman-teman, fitur baru lagi selanjutnya dari Twinmotion 2020 adalah memasukkan video di material. Bentar ya, jangan capek dulu, bentar lagi kita kelar kok. Oke, jadi sini gue udah siapin tabung, kemudian di sini kita klik materialnya, kita up, kita pilih material, kemudian kita scroll bawah sampai ketemu video. Ini ada video sampel, langsung kita drag and drop aja. Nah, bisa kita lihat dia langsung muncul videonya di material ini. Biasanya ini dipakai kalau misalnya teman-teman bikin video, kemudian teman-teman ada TV. Nah, ntar materialnya itu teman-teman masukin seperti ini. Jadi teman-teman bisa atur juga settingan untuk scalingnya, misalkan mau lebih gede. Updatean memasukkan video di material ini di Lumion udah ada dari Lumion 9. Jadi untuk Twinmotion 2020 menurut gua terlalu telat sih. Harusnya Twinmotion 2019 juga udah bisa. Udah mulai nge-lag. Terus juga kalau misalnya kita mau buat dia glow in the dark juga bisa. Sini glownya kita naikin. Teman-teman juga bisa delaynya teman-teman naikin kalau misalnya dia mau lebih smooth, lebih slow motion. Oke, lanjut teman-teman, di sini updatean berikutnya adalah yang namanya fog. Fognya itu dia udah di improve ya teman-teman. Kalau misalnya kita di sini ke bagian weather, kemudian kita setting, smoke kita naikin, bisa kita lihat dia hanya masuk dari bagian yang memang terpapar dari cahaya luar ya teman-teman. Paham nggak maksud gua? Nih, smoke dia tuh hanya dari sini sebenarnya teman-teman, sama dari luar sini. Kalau misalkan di Twinmotion 2019 dia smoke-nya tuh masih jelek ya teman-teman. Ketika ini smoke kita naikin, dia semua tuh kemakan sama smoke-nya satu ruangan ini. Kalau misalkan di Twinmotion 2020 dia hanya dari, nah ini kan kelihatan nih teman-teman, hanya dari jendela ini nih. Nah ini kan kelihatan nih. Seperti itu teman-teman untuk si updatean smoke dari Twinmotion 2020. Next teman-teman, di sini juga ada updatean untuk nodes. Jadi di sini kita bisa tambahin nodes, misalkan di sini teman-teman up dulu, kemudian di sini teman-teman pilih ke tools, kemudian di sini teman-teman pilih yang nodes. Teman-teman tinggal klik, kemudian di sini teman-teman tinggal namain. Di sini teman-teman tinggal ketik mau
tulis apa di bagian kirinya. Misalkan jangan lupa subscribe, atasnya juga bisa diganti channel IBAN. Nah seperti itu teman-teman. Ini juga colornya teman-teman bisa ganti, size nya teman-teman bisa ganti, ini juga teman-teman bisa ganti right, center, left dan sebagainya. Face to kameranya teman-teman bisa on off juga. Ya gampang lah ini sebenarnya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Semoga pas ya 15 menit.